merasa. Aku nggak merasa kayak I cannot pray is a big mistake, is a big catastrophe in our life. Kita nggak merasa karena kita kan yang manusia ya, kita merasa kalau kita udah kuat, kita udah powerful, kita udah hebat, kita udah sukses, udah sukses, udah get everything. Get everything is very easily kan. Kita berasa kita kita we don't need God. Normal dong, human being. Kuat dan gagah perkasaku gitu bilangnya. Iya, pasti. yang penting gua berusaha sekuat tenaga apapun bisa kita lindas kan. Ya, itu kan tapi logic. Jadi yang akhirnya Jesslyn tidak percayai dari ajaran gereja tuh apanya? Tadi penebusan dosa. Penebusan dosa itu paling saya tidak percaya. Terus? Habis itu sistem orang baik and the good person and the good and bad guy lah. Oke. Good and bad guy, dua-duanya beres. Tebus kan, itu masih bagian penebusan dosa. Tapi the good and bad guy-nya yang buat saya benar-benar nggak bisa percaya lagi adalah the more I follow Christian, saya lebih suka jadi bad guy. Lebih untung. Kenapa? Masih bisa ngapa-ngapain, bebas tapi ditebus juga. Tapi ditebus juga, orang baik udah sacrifice, udah susah payah, udah semuanya, udah doa dari pagi sampai malam, ditebusnya sama. Sama ditebusnya. Dengan ini ya. Jadi ya, I avoid lah. I'm not gini ya. I'm quite realizing perbuatan jahat itu by the end of the time you will pay a price. The price you may not know. Tapi jangan egois, maksudnya jangan so idealism about it's okay, it's fine. Walaupun kita ditebus ya. Tapi kalau otak kita berpikir, when you do bad things, there's a consequence. Consequence itu akan kamu tanggung sendiri kan. Nah kita tuh menghindari itu. Kita tidak mau jadi orang seperti begitu. Hati kita tidak mau. Tapi ya pikiran kita kadang yang ngawang-ngawang kayak ngeliat, aduh ada opportunity. Tendang aja, udah masuk aja. Sikat aja kan, it's fine. Toh ntar kamu tinggal doa beres kan. Tapi it's wrong. Jadi saat satu momen dimana saya masih kuat untuk bisa keluar dari gereja, saya masih kuat untuk bisa, I want to stop nih pelayanan nih. Jadi I stop dulu. Paling enggak, saya tuh tidak terkontaminate lagi. Tidak terkontaminate dengan ajaran-ajaran yang semakin didoktrin. It's fine to do sins. Sins is okay as long as you believe in God, as long as you believe in Jesus Christ. Apalagi kalau misalnya kayak hidup dipenuhi dengan Roh Kudus dan lain-lain. Ya saya merasa penuhi Roh Kudus walaupun saya berbuat jahat, ya saya merasa sih dipenuhi Roh Kudus. Pede gitu loh. Kan kita diajarin pede. Saya pede dong. Salah. Sering bahasa roh nggak dulu? Gimana? Bahasa roh? Bahasa roh enggak. Oh enggak? Oh di Glow itu enggak bahasa roh? Ya ada orang yang bisa bahasa roh, tapi saya emang nggak bisa bahasa roh, nggak bisa saya. Lah bukan jemaat kan diajak untuk ikut berbahasa roh enggak? Tapi itu bahaya loh bahasa roh itu kan kayak kamu merapal sesuatu. It's like this, you merapal sesuatu. Do you even know what's the mean? Atau misalnya apa yang kamu undang? Itu kan ada banyak. I mean like there's a lot of religions yang unsated. Takutnya merapal nanti yang diomongin malah ayat di sini bingung. Budi. Tapi bisa. Bisa kan juga. Kita nggak tahu bahasanya apa. We don't know. Apalagi kalau misalnya ini yang paling bahaya kalau misalnya worship leader or somethingnya bisa bahasa. Terus kan dipimpin kan, dipimpin, dibina. Apa yang kamu? Menurut saya sih nggak mau yang bagian-bagian begitu-begitu. Because I know it's quite dangerous gitu loh. Ini aku ikut juga banyak ibadah-ibadah yang khusus untuk mengusirkan setan. It's very It's very kayak kita ngerasa something's not right here, but we don't know what. Okay, we don't know what. Tapi kan itu namanya juga pengusiran setan ya, atau ibadah pengusiran setan khususnya. Tapi yang kita tahu adalah jika orang mulai berbahasa roh itu dia kemasukan sesuatu. Nah, my logic say kita tuh punya roh, we don't need dimasukin apapun. Enggak, itu not logis. Kalau ada orang ngundang-ngundang bahasa roh ya udah lu aja, gue sih nonton aja sih di sebelah lu sih. Gue nggak bisa benerin lu, tapi gue juga nggak bisa menghindar, gue nggak bisa lari. Gue lari memalukan gereja kan, ya udah I stand in static position, cari aman, yang penting saman. Gitu. Terus selain itu apa lagi konsep ketuhanannya gimana? Dan yang konsep ketuhanannya itu yang saya suka diajarkan bahwa saya harus percaya kepada Yesus. Tapi Yesus juga berdoa kok kepada Tuhan. Doa Yesus juga. Yang doa semalam-malaman itu? Iya, doa semalam-malaman itu doa kepada Allah. Dan dia sering menyebut, Yesus itu sering menyebut kata-kata Allah. If you mention sesuatu yang higher than yourself, then you pray to it, berarti it's higher than you, right? Nah, berarti kita mau doakan mana? Betul. Jadi saat yang ini, saya tuh I can't pray anymore. Sampai saat gimana saya udah berlutut, saya udah apa ya? Saya udah bikin bagian Tuhan ya, aduh. Tuhan lagi, bingung lagi mau yang mana lagi yang doanya kali ini kan? Yang yang B atau yang C, yang Allah, yang Yesus atau yang Roh Kudus. Aduh. Udah bingung, kalau udah bingung itu udah konsen kita udah hilang. Jadi kayak kita udah nggak bisa di posisi berdoa yang kalian bilang harus meyakini. Karena for me, if you want to trust, gini, kalau kamu mau trust 100%. Kalau nggak mau, ya udah pura-pura aja sampai jadi. Iya, nggak bisa tengah-tengah gitu loh.
You pura-pura, you pretend, you believe, you pretend you understand, tapi sebenarnya you nggak understand. Terus kan lu nggak dapat juga kan dia punya results kan. Karena kamu cuma setengah jalan nih, nggak akan sukses. Kamu juga sama dengan orang pura-pura, karena kamu juga masih ada unsur pura-pura tercampur kan. Mau nanya Jess, lu kan dari kecil Kristen. Iya. Di Bible kan ada kata-kata Tuhan dan Allah. Tahu nggak bedanya apa? Sebenarnya I don't know. Tuh, bukti ya. Sebenarnya I don't know. Ini bukti ini. Itu kenapa I cannot pray? Nah, mau pray kemana? Tuhan, Allah, Yesus, apa Kristus? Nih, Kristus siapa lagi itu tuh? Itu siapa lagi itu masuknya? Tapi kan kalau kita doa kan ucapkan semua kan? Ini jujur banget nih, ini terus terang jujur banget. Karena kalau pendeta ngomong, Allah itu adalah Tuhan yang di sorga. Tuhan itu adalah Allah yang sedang berkarya di bumi gitu. Bingung nggak? Aduh, enggak, udah gitu gue. Karena kalau kita baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan adalah sesuatu yang disembah. Oke. Ya, bisa yang maha kuasa, bisa juga Tuhan ilah maksudnya. Bisa harta, bisa suami, wanita, bisa menjadi Tuhan gitu. Tetapi kalau kata Allah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, Arab. Bukan bahasa yang dipakai untuk orang Israel, bukan. Bukan. Tapi orang Israel juga mengenal Tuhan, namanya juga ada 7, ya. 7. Orang Yahudi ini maksudnya ini. Mereka mengenal ada 7 kata untuk nama untuk Tuhan. El, Elo, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vaveh, pernah dengar? Sama Zebaot. Yang paling suci dianggap itu adalah yang Yod-Heh-Vaveh. Tetapi orang Israel tidak boleh menyebut Yod-Heh-Vaveh, itu nggak boleh. Atau Yahweh, nggak boleh. Why? Itu terlalu suci katanya. Ya. Hanya boleh dalam hati. Hanya boleh dibaca. Pokoknya tidak boleh menyebutkan dengan sembarangan. Yang boleh menyebutkan hanya imam besar. Itu pun hanya 1 kali dalam setahun dalam upacara yang sangat sakral. Orang Israel menyebut Yod-Heh-Vaveh itu dengan sebutan apa? Adonai. Adonai itu Tuhan. Atau Hashem. Hashem itu artinya the name. Gitu. Ada tuh lagunya Hashem Masyu gitu. Jadi kalau orang Kristen bilang, apalagi kalau ada yang sebut Yahweh, Yehovah, Yehova, itu sama sekali sama orang Yahudi nggak dikenal. Nama kata itu tuh nggak dikenal. Mereka nggak akan menyebutkan. Memvalidasinya juga. Yang menciptakan kata Yahweh siapa? Orang Kristen. Baru di abad ke-16. Namanya Jean Brardus. Dia tulis di buku dia, judulnya The Chronographia. Baru ada kata Yahweh. Nah, sekarang Bible sendiri udah tahun berapa kan gitu. Tapi masih dipakai juga. Sampai sekarang masih dipakai oleh orang Kristen. Orang Yahudi suruh nyebut Yahweh, kagak mau. Nggak akan mau. Mereka menggantinya dengan Adonai atau Hashem. Jadi sebenarnya mereka mengadaptasi sesuatu yang juga kalau misalnya dikonfirm ke asalnya itu tidak dilakukan ya? Enggak dilakukan. Kayaknya diadaptasi. Termasuk perpuluhan. Oh ya? Serius. Oh. Jadi bebas dong kalau orang Kristen, nggak perlu bayar perpuluhan lagi dong. Orang Kristen kan sekarang masih perpuluhan. Orang Yahudi perpuluhan nggak sekarang? Perpuluhan nggak? Enggak. Semenjak Bait Suci kedua dihancurkan, mereka udah nggak perpuluhan lagi. Oke. Kristennya masih perpuluhan kan? Masih dong. Sedangkan perpuluhan itu di dalam apa namanya Perjanjian Lama buat siapa? Buat suku Lewi. Kan suku Israel ada 12 suku. Salah satu anak ketiga daripada Nabi Yakub itu kan Lewi. Lewi ini tidak bekerja, tidak bertani, tidak beternak. Mereka hanya mengurusi bait Allah. Suku yang lain yang bekerja inilah yang memberikan. Itulah kenapa memberikan perpuluhan. Karena memang tugas mereka suci. Ya, jadi yang mereka bertani, beternak, mereka memberikan perpuluhan kepada kaum Lewi supaya ada makanan di dalam bait Allah. Buat orang Lewi makan lah gitu. Iya, betul. Di Bait Lumendong kira-kira keturunan Lewi bukan? Bukan. Tapi jadi kalau mereka bilang orang-orang pendeta-pendeta itu mengaku adalah mereka adalah suku Lewi rohani, secara rohani aja. Tapi kalau disampaikan ke jemaat kan pemikirannya berbeda. Ya kalau jemaat kan bilangnya kan apa? Kalau setiap awal bulan kan pendeta kan membacakan Maliaki 3 ayat 10. Untuk ya semacam. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu kepada rumah Tuhan. Ada juga selain persembahan kan ada persembahan sulung. Ada, itu buah sulung. Buah sulung, nah. Orang yang baru pertama kali kerja, gajinya semua ke gereja. Berarti dia modal 2 bulan berarti ya? Ada juga buah sulung itu dilakukan setiap awal tahun. Ada ya, setiap bulan tahun. Lumayan. Jadi artinya,
Sebenarnya tradisi itu adalah tradisi orang Yahudi, orang Israel. Okay. Ya, mereka melakukan itu dalam konteks ya memang mereka sebagai bangsa Israel. Tetapi kenapa yang seperti itu masih dilakukan, tetapi sunat fisiknya kenapa nggak dilakukan? Tidak, mereka mengklaim saya sunat itu kan hanya dilakukan pada orang Islam. Enggak, orang Yahudi kan juga sunat. Oh, tapi mereka mengklaim, banyak gereja-gereja mengklaim juga. Nah, sekarang tidak perlu sunat fisik, itu ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Gitu. Paulus. Karena Yesus ada menyebutkan harus wajib. Sebenarnya lebih wajib untuk Kristen. Karena Yesus 8 hari udah disunat. Ya kan? Tapi kan tidak dibacakan. Ya. Tidak bacakan gamblang-gamblang. Bisa dibacakan, itu kan Lukas 2, itu banyak gampang. Cuman maksudnya kan gini, Paulus itu kan memang dia mengangkat dirinya sebagai rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi buat orang yang non-Yahudi yang tidak harus hidup di bawah hukum Taurat, Paulus bilang apa? Kalau lu sunat tuh nggak berarti, matinya Yesus di atas kayu salib tuh nggak berarti. Malah ada kata-kata begitu. Tapi again, Paulus kan mengangkat dirinya sendiri. Sebagai rasul. Sebagai rasul nih. Iya. Masa presiden bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden? Logiknya di mana? Oke. Jadi waktu Jesslyn tadi kan udah masalah perpuluhan, terus kemudian penebusan dosa. Betul. Konsep ketuhanannya Yesus waktu itu juga sudah dianggap udah nggak bisa diterima lagi. Nggak bisa. Karena Yesus berdoa kepada Allah, Tuhan, Bapa gitu istilahnya. Di surga, betul. Oke. Berarti nggak terima Trinitas? Tidak bisa menerima Trinitas. Itu... Kita tidak bisa mengerti. Saat kita menanyakan juga pertanyaan jawabannya akan mengacu menembak kita tidak punya iman. Karena imannya harus ditumbuhkan, harus dibina, harus di give food gitu loh supaya dia itu berkembangnya kuat, jadi bisa survive against everything, right? Tapi kalau kita nanya terus dibilang, aduh kamu kurang beriman, gimana cara bisa ngembangin imannya? Saya datang ke gereja posisinya memang saya belajar teologi adalah supaya saya mengembangkan iman saya supaya kuat. Tapi kenapa malah you ask me to kind of like ya udah kamu pretend to understand, you understand or no, itu masalah lain. Kan salah. Pernah ikut kayak semacam sekolah teologi gitu pernah? Pernah, saya pernah sekolah. Di gereja? Di gereja, betul. Karena saya pemusik, jadi sampai mudah. Level apa tuh? Saya yang 1 tahun hanya. Saya kan pendidikan kalau misalnya dia lewat 2 tahun itu bisa jadi pendeta muda kan. Itu kan dari dari sinode gerejanya lah, bisa mengeluarkan kita jadi PDM untuk gereja-gereja dia. Nanti kalau kita sudah berpengalaman kita bisa langsung naik ke PDT. Cukup mudah sebenarnya kalau bukan STH ya, kalau bukan STH-nya. Tapi ya begitu pas awal-awalnya saya belajar teologi itu kalau saya tanya atau apa, waduh masuk ke ranah antikris. Saya langsung masukin ke ranah antikris, terus dimasukin. Misalnya saya tanya saya tanya masalah Allah Bapa. Terus dijawab, ya sudah, mari kita baca Alkitab. Oke dong, fair, baca Alkitab. Doa dulu. Kan. Malahan jarang doa gitu. Okay, terus? Kalau kita teologi biasanya kita baca Alkitab dong. Dibuka, tapi ayatnya nggak ada tulisan Allah Bapa nih. Yang saya tanya kan Allah Bapa. Berarti jelasin dong saya apa pengertian Allah Bapa. Tidak, yang dikatakan ini berkata. Bapak, saya nanya Allah Bapa. Jawab aja. Apa? Kalau mau kasih ayatnya berarti harus ada Allah Bapanya penjelasan dong. Atau misalnya yang berkait dengan Allah Bapa. Allah Bapa itu seperti apa? Bagaimana cara kamu mengerti? Atau something yang mengacu kepada the description of Allah Bapa. Supaya kita mengerti. Kan kita yang membina pendeta-pendeta yang pintar dong. Kalau pendeta-pendetanya aja dibina ya dengan kamu nanya apa jawab apa, jadi apa pendetanya nggak heran. Ya. Jadi gara-gara nanya dia nggak bisa jawab terus Justru dikeluarin gitu nggak? Oh enggak, langsung dicabut sebagai antikris. Tapi kamu lanjut aja nggak apa-apa kan. Tapi saya nggak mau lanjut. Saya cuma memenuhinya sebagai kriteria. Yang penting saya masih bisa main musik ke atas karena itu adalah salah satu persyaratannya. Karena saya udah musisi senior istilahnya. Oke. Ya. 3 tahun ateis ya berarti? Ateis. Tapi saya baru sadar pas akhir-akhirnya. Karena saya sering ke psikolog. Oh gitu? Ya, saya sering ke psikolog. Jadi it's like this. When you cannot pray, when you cannot believe in your God, kita kehilangan namanya peace-nya, kita hilang. Oke. There is gini, money and then pleasure and then fun and everything yang happy di dunia ini tidak bisa mengcover our needs of heart. Oke. Kayak kebahagiaan and happiness and peace itu tidak bisa dapatkan. Kamu punya semuanya, tapi saat kamu pulang ke rumah itu you can't sleep, you can't eat, you can't do anything. Terus kamu merasa kayak hidup ini hampa. Barang itu perlu di-fulfill. Dulu gimana saya walaupun tipis. Yeah. Itu kan masih meng-hold ya. At least there's something based on it. Nah, ketika saya tidak bisa pray itu hilang. Jadi saya tuh jadi orang yang very successful in front of people, tapi for myself, I know
I don't like this life at all. Okay. This life means nothing for me. Like empty gitu? Iya, like empty. Tapi empty-nya tuh yang empty yang benar-benar yang menyengsarakan kita. Bahkan yang kayak bilang, oh kamu kurang cinta atau apa, udah kita search nggak bisa kok memfulfill. It's a peace from ourselves. Peace with ourselves tuh hilang. Karena itu emang for me it harusnya datang dari religion. Our religion harusnya memfulfillnya. Karena dengan kita mempercayai sesuatu yang higher than us, kita tuh tidak merasa semua berlian kita pikul sendiri, berat. Berat dan sakit itu kita pikul semuanya sendiri kan. Nah, that's when pas akhir-akhirnya saya baru ngerasa, nah saya tuh sering banget ke psikolog hanya untuk menenangkan diri, hanya untuk tidur. Oh ya? Just for sleep loh. Kenapa nggak beli antimo? Salah ya? Gak bisa, kita tetap harus talk our heart out. Habis itu, kita pulang dari psikolog, minggu depan, aduh. Begitu lagi. Sampai saya langganan gitu loh. Itu setelah nggak ke gereja? Setelah tidak ke gereja. Jadi saya tuh saya coba, I try so hard to pray. Tapi nggak bisa, kita nggak ada faith itu ya. We can lie to everyone except ourselves. Karena kita ngerti, we're lying gitu loh. Otak kita tuh it's not very easy untuk dimanipulate. Nah, jadi kayak orang nggak jujur sama diri sendiri ya? Iya, nggak jujur sama diri sendiri sakit, menyakitkan. Pada akhirnya kita sendiri yang sakit. Nobody else know. Semua orang mah don't really care. Oke, berapa tahun tadi? 3 tahun nggak gereja. 3 tahun. Terus 2019 tuh, sampai 2019. Tadi mulai dari 2019 sekitar akhir-akhirannya. Yang terakhir saya pergi ke Natal terakhir, yang itu juga kita kena COVID kan. Jadi 2019, 2020, 2021, 2022 gereja udah nggak gereja. Online atau nggak online? Awal-awal saya coba ya 3 minggu sekali online, 3 bulan sekali online. Gue yakin. Aku seberapa bulan sekali online. Tapi online-nya juga gini. Ini saya tuh udah malas. Jadi kok online kan ada penyembahan, ada musik, ada apa kan. Terus ada khotbah kan, bisa ada perpuluhan persembahan dan lain-lainnya kan. Udah langsung aja ke khotbahnya apa. Ada khotbahnya aja itu nontonin. Kalau emang nggak bisa masuk, aduh nggak ngerti ini, nggak bisa doa nih. Udah kita skip dulu, skip aja. Itu kan bisa percepat nih kan. Percepat langsung bagian doa. Ikutin doanya, coba diikutin. Coba belajar yang tetap, walaupun kita nggak bisa belajar. Karena prinsip kita, tidak bisa kamu, kok kamu jiplak, bisa jadi. Nah, kita cobain tuh itu loh. Supaya bisa merecover kan. Gagal juga, nggak bisa. Jadi akhirnya udahlah stop aja lah dibanding pretend nggak ada gunanya, ya udah stop aja. Jadi selama COVID juga udah akhirnya nggak aktif di gereja. Tidak gereja. Terus akhirnya gimana? Akhirnya in the 2023 nih, kan usah 2023 yang kan harusnya Natal ya. Setiap Natal tuh biasanya kita masih setor muka. Ya nggak apa-apa dong. Kapal selam. Ya nggak apa-apa, kan banyak kan. Tapi yang penting kan pergi. Terus? Karena itu tuh udah the very minimum limit ya. Paling nggak kamu ditebus setahun sekali lah. Masa nggak ditebus sekali? Kamu udah dikasih semua yang free. Terus kamu nggak mau ditebus lagi, nggak mau datang, kamu mau jadi apa? Kebangetan gitu. Amat gitu ya. Iya kan. Masih ada Paskah sama Natal gitu ya. Paskah enggak? Paskah sih enggak sih. Kita sih Natal aja. Kita Natal. Terus? Yang penting kita setor. Tapi di Natal tuh yang paling destructive because I already feel like church is too many untrue things inside, ajaran-ajaran we cannot understand, and you keep lying to yourself hanya untuk menyetor muka. You trust in penebusan yang you don't actually know, and you don't actually trust too. Jadi kan banyak actually kita hanya menyakitkan diri kita sendiri. Jadi kayak orang pretend gitu ya? Iya, pretend. We keep pretending. In the point dimana kita capek pretend. Ya sudahlah, ngapain pretend lagi? Mungkin nggak ada cowok kali di gereja waktu itu. Banyak malahan. Nah itu makanya. Kalau ke gereja malah kita bisa dapet cowok tau. Apalagi ke ibadah pemudanya. Paling gampang kenal sama cowok. Ya? Tapi for what gitu loh. For me, cowok tuh cowok. Supaya dia tuh tidak menggantungkan dia di gereja. Nanti kalau misalnya saya ke KJJ, cowok saya di mana-mana dong. Kan bahaya kayak gitu ya. KJJ, satu gereja satu cowok gitu ya. Iya. Sehari 5 kali ke gereja, 5 cowok. 5 cowok, beda. Itu kan gimana gitu. Lu mau gereja cari Tuhan apa cari cowok ya. Nanti cowok yang lu dapat juga yang gitu kan. Itu bibit yang terus setelah Natal kemarin 2023 saya memang tidak merasakan, I don't feel the need to go to church. Karena udah stop lying to yourself. Lebih parah kamu bohong dirimu sendiri dibanding udah kamu bilang okay, I don't want to go. Whatever happens. Udah di situ saya close. Itu Natal terakhir, itu satu-satunya Natal yang saya tidak datang. Ada 2023 Natal nggak datang. Natal nggak datang karena kita udah capek. Dua masih datang. Dua masih datang. Dua masih datang kan. 2023 kita udah stop.
Dan di situ kita pelajari selama itu sebenarnya kita cukup belajar a lot of philosophy, especially Stoic. Kita ikutin Stoic philosophy. Nah, Stoic philosophy kita ikutin. Terus kita coba baca-baca. I think we a little bit atheist karena sekarang kita melepaskan nih 100% nih. Sampai ikatan terakhirnya kita putuskan kan. Nah, in a month or two like that, nah itu tuh udah 1 bulan Januari itu kita bergejolak sekali kan. 2024. Bulan pertama kita bergejolak sekali kan, kita merasakan ini. Tapi we don't see that's the result bahwa kita left church. No. Itu tuh sebenarnya kondisi aslinya kamu begitu. Cuma selama ini because you pretend dan disembuhkan oleh bukan disembuhkan lah, diobati, istilahnya anti nyeri. Kamu sakit kanker, tapi kan tidak ada obatnya sementara mungkin untuk punya kamu. Jadi kamu dikasih anti nyeri. Saat anti nyeri dilepas, rasa. Tapi nggak ngobatin tidak sakitnya. mengobati. You only pain. Ya, kamu cuma hilangin painnya aja. Dalam hati kamu rusak sebenarnya, tapi you don't want to face. Kan? Nah, di 2024 saya udahlah face aja. Toh ini time I have to face kan. Kita nggak bisa jadi orang nggak jelas gitu loh. Terus? Nah, abis kita face kita ini, ya hidayahnya people around us ada yang muter debat-debat. Nonton debat itu. Kita mulai nonton debat. Terus kita lihat lumayan nih. Dibanding kita psikolog kan nonton debat kan. Kalau tercure kan ada another way ya bisa curing kita ya kan. Psikolog bayar. Nonton debat nggak bayar. Nggak bayar, cukup online iPad itu tuh sampai tidur. Bangun tidur kalau lagi preparation atau apa nonton debat. Habis itu kalau udah senggang nonton debat, nonton. First as fun, and secondly I feel a little bit kayak ada pembukaan. Ada pembukaan. Saya kan yang mereka kupas itu kan ayat ini, ayat verse Al-Quran kayak gitu kan. Dan emang konsepnya debat, jadi it's very familiar with us. Udah gitu, Jesslyn senang debat lagi. Jadi I like to hear your perspective gitu. I also like to improve my skills. Itu juga, kan dari psikolog kan. Nah. Tapi habis kita dengar gitu, kita juga still try to pretend. Karena kebiasaan. Kita hilang kebiasaan, kita pengen balikin lagi. Kita coba play. Kita waktu itu ada sempat kena masalah, it's a quite big problem. Big problem yang menghit kita secara mentally, kita benar mentally down, kita pray as hard we can. Malahan kita tuh jadi marah gitu loh. Upset, marah, dan kesal. Kok kamu gini lagi sih? Tunggu. Gitu. Waktu harus berdoa, itu berdoanya kemana? Ke siapa? Nah, itu nggak tahu. Nah, lo? Kita doa sekuat tenaga ya. Kita mohon ampun. Iya, pasti pertama kita harus mohon ampun. Setelah mohon ampun, baru kita bersyukur, baru kita ask for something, right? Saat kita mohon ampun apa gitu. Lu ngapain sih? Lu kerjain apa sih sebenarnya ini? Lu Tuhan lu nggak tahu. Yesus lu percaya nggak? Enggak. Roh Kudus lu percaya enggak? Lu ada iman nggak? Kayaknya sih ada. Masih dikit kayaknya. Tapi doanya ke siapa gitu? Doanya ke siapa gini? Iman udah secuil, sisa secuil mungkin udah dihabis kopek-kopek. Doa ke siapa juga udah nggak bisa. Sudah hilang. Terus? Our logic sudah against gitu loh. Hati kita berteriak scream untuk dapat something. Tapi karena kita logiknya udah nggak masuk dan kita orang yang my personality, I more drive by my logic than my heart. My heart tuh very little control. Tapi kalau dia tersakiti juga, nggak stabil hidup kamu. Hilang satu buah. Nah, saat dia hilang itu, nah mulailah masuk pelajaran dari Kristen and Muslim. Dimana saya posisinya itu saya galau ya. Saya galau karena doa nggak bisa-bisa, ini nggak bisa-bisa. Orang tuh kayaknya nggak susah itu gitu loh. Orang lihat kayak dulu tutup mata kayak khusyuk banget. Doa nggak ya? Kayaknya sih doa. Saya yakin tuh sepertinya doa. Tapi isinya apa? We don't know. Ya kita dengar debat-debat Muslim and versus Christian gitu. First, we still defend Christian as ego. As ego. Karena status. Tapi makin lama-lama, aduh ini masa mengawet. Tapi it's open our eyes gitu loh. Jadi kayak resensi. Itu kayak kesimpulan dari what we do in your life tuh kayak begini. Habis itu masuklah belajar Islam yang we never heard before secara mendalam. Kita biasanya cuma didoktrin untuk stay away lah. Jangan coba-coba kamu dekati kan. Kita dengar, kita masukin ke dalam hatinya kita, fit with the description that we need all this time. Jadi yang kosong itu kita udah tahu, kita udah hafal dari otak ini. Nah dia ini fill in. One by one tuh di fill in, di explain dari Islam, dari penjelasan di Al-Quran sendiri. Penjelasan di Al-Quran sendiri. Dan saya juga baca buku-buku dasar-dasar Islamnya. Itu tertulis in a lot of books gitu loh. So it's not people words ya. Bukan kata, nih, saya tuh nggak pernah ketemu Ustadz sebelum saya ketemu Ustadz yang saya syahadat. Ini nggak pernah ketemu Ustadz. Saya agak anti ketemu Ustadz.
Karena udah doktrin dari kecil ya? Doktrin dari kecil. Habis itu saat udah perintah dari orang tua ya? Betul. Doktrin, saya nggak ketemu ustadz sama sekali. Tidak ada satupun ustadznya itu saya. Saya lihat ustadz juga agak, aduh nggak mau saya ini, nggak mau sama sekali. Ini kan. Jadi saya memasukkan, saya belajar dari buku. I read from books. They fulfill what I need. They fulfill what my heart miss. Lengkap. Oke. Habis lengkap, kita tuh berasa back to a whole human being gitu loh. Kamu nggak kayak ngawang-ngawang. Kamu nggak kayak kadang ambisi tinggi banget. Semua yang kamu capai. Besoknya hidupmu rasa low banget. Enggak. Jadi kita stabil sekarang. Oke, Masya Allah. Jadi itu yang kita dapatin dalam hatinya kita. Jadi salah satu penyebab Jesslyn sampai akhirnya masuk Islam karena awalnya nonton debat. Ya, awal nonton debat. Ada temen nih ya. Iya. Emang ada orang Islam masuk memang ada orang masuk Islam karena debat. Berarti korban debat tuh berarti. Ya, tetap biar bagaimanapun kan debat itu ya istilahnya tidak dilarang, boleh dilakukan, tetapi sebenarnya ada perintahnya di Quran. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab, kecuali apa? Dengan cara yang paling baik. Ada perintah seperti itu. Dan di dalam Quran juga kita diperintahkan apa? Kita tidak boleh mencaci maki ya sesembahan orang lain. Sesembahan orang lain loh. Kenapa? Karena kalau kita mencaci maki sesembahan orang lain, nanti orang itu akan mencaci Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Perintahnya begitu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala loh. Lu boleh debat tapi harus dengan cara yang paling baik. Nah, bedanya gini. Sekarang kalau tadi Jesslyn cerita kan agama Kristen kan ada perintah nih. Amanah agung. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun itu ayat tidak asli ya. Iya, sisipan ya. Sisipan. Di dalam Islam kita hanya diperintahkan apa? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Dan di dalam Islam tidak ada paksaan. Kita hanya menyampaikan, tidak ada paksaan. Tapi kalau Kristen gimana? Kalau belum dibaptis kan belum kelar. Belum. Nah, itu bedanya. Ya belum menerima saya dia masih itu beda pas kita deketin kan. Gitu. Terus akhirnya ajaran Islam apa yang akhirnya diterima oleh Jesslyn? Sehingga Jesslyn kok akhirnya mencari tahu untuk bersyahadat. Dasar-dasar Islam. Hanya dasar-dasar Islam. Dari dasar-dasar Islamannya dan dari bagian konsep ketuhanan. Dan konsep penebusan kita. Penebusan kita seperti apa yang benarnya. Jadi konsep kepada dunia akhiratnya kita. Karena sebenarnya yang kita jaga pertama kan psikologisnya kita akan terpenuhi jika kita tahu Tuhan yang betul. Benar? Jika kita tahu cara berdoa yang benar. Supaya sesusah-susahnya pun kita, hati manusia ini kan berubah-ubah ya. Susah, mood kita juga berubah. Nah, tapi dengan ada cara tata yang sangat tepat nih, sama. Dan semuanya sama. Dan tidak harus disikluskan, oh kamu harus pergi ke suatu tempat baru kamu bisa menyembah Tuhan. Itu kan mengikat kita. Itu seperti mengikat kita, it's our bond gitu loh. Itu untuk menstabilize yourself, right? Nah, itu yang paling pertama, yang paling pentingnya. Yang kedua, ketuhanannya udah jelas. Sudah, kamu doa, kamu udah nggak perlu peduli yang lain. Kamu udah nggak perlu pikir-pikir yang lain. Pokoknya itu, only one God, right? Dan yang ketiga, semua tata cara hidup kita diatur. Di Al-Quran. Nah, yang keempat, penebusan kita jelas. Kamu saya dosa. Kita bisa mohon ampun. Bukan berarti Tuhan wajib mengampuni kita tanpa ada penebusan dari diri kita. Jadi penebusannya bukan dari Tuhan. Kita tuh memohon. Memohon ampun tuh artinya emang you beg for it. You beg, Allah Maha Pengasih, akan diterima. Tapi apakah akan dihapuskan? Tidak. Itu tergantung apakah kamu ingin melakukan timbangannya. You want to do the skills or not. Same like you make mistakes with people lah. Cara menebusnya kan kamu juga harus repair what you can do gitu loh, to mend this relationship. Nah itu itu yang menjaga saya supaya later I don't become a very bad person because I see a potential of myself itu untuk menjadi the best version in the bad way. Jadi maksudnya gini, berarti Jesslyn akhirnya bisa membandingkan konsep keselamatan. Yang satu mau berbuat apa aja dia sudah ditebus dosanya. Yang satu you tanggung jawab atas perbuatan lu sendiri nih. Tapi yang kelihatan lebih logis yang mana kan pasti yang know yourself dong. Berarti akhirnya Jesslyn mengambil kesimpulan bahwa yang di dalam konsep keselamatan dalam Islam lebih logis. Iya, lebih logis. Gitu ya? Bagus dong. Kayak gitu, itu juga gini, juga going to keep us supaya kita itu not take things for granted gitu loh. Ya, when things given to us very easily, kita akan selalu ya udahlah. Justru tadi saya mau nanya, kalau yang konsep udah ditebus dosanya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau nanya, Hitler kira-kira masuk surga masuk neraka? Surga lah kalau misalnya dia berdoa pada Yesus. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Tapi dia percaya.
kira-kira masuk surga, masuk neraka. Nah, suruh kita berpikir aja otak, logikanya, gitu kan? Iya. Kan harusnya juga everyone tuh apa ya? Don't take the very easy way. Semua barang yang very easy way itu tuh biasa ada tanda tanya. Barang yang sudah dapat tanggung jawab jelasnya, udah itu doang. Itu aja kamu penuhi. Oke, terus akhirnya setelah memperoleh dasar-dasar Islam, apa yang Jesslyn pikirin waktu itu? Ya, kepikiran gitu mau masuk Islam gitu? Kepikiran. Waktu itu udah kepikiran? Saya cari mualaf center. Ketemulah mualaf center nasional apa, Hagia Sophia. Hagia Sophia, betul. Karena lewat saya siapa? Nyarinya di mana? Di Google? Di Google. Saya ketik tiba-tiba mualaf center. Saya lihat namanya mualaf center Tangerang. Ada nomornya. Udah saya hubungi aja. Saya langsung bilang, saya pingin mualaf. Terus habis itu saya dikasih data panjang-panjang itu. Suruh isi nama dan segala-galanya. Ya udah saya isi. Terus saya biarin aja. Saya mikir, oh yang penting saya udah daftar. Yang penting saya udah niat. Saya udah mencari itu kan. Karena kita tuh pasti ada merasa malu. Kayak we don't know how to. Tapi saya ada disaranin. Kayak kenapa kamu gak ustadz lokal aja? Saya bilang, oh no. Enggak, saya gak mau yang sembarangan. Saya udah coba jalannya sembarangan. Takutnya ada misinterpretasi. Karena saya dari Kristen. Dan saya juga takut ada juga dokter-dokter. Maksudnya saya kan gak tahu Islam tak kuat ya. Tiba-tiba saya jalan masuk masjid. Itu kan saya agak takut ya. Agak serem ya. Ini apa yang mesti dilepas? Apa yang mesti dicuci? Apa yang mesti dikuduskan kan? Atau baju saya yang mana yang gak ketutup? Yang mana yang gak? Itu kan saya takut. Saya serem. Jadi saya mau ke senternya yang khusus itu. So I search. And emang hidayah Allah tuh dimudah. Yang pertama harusnya jauh dari rumah saya tuh. Mualaf Center Hagia Sophia itu cukup jauh. Kalau misalnya dia berdasarkan Google ya, itu 1,5 jam gitu di Tangerang. Tapi jauh banget dari rumah. Itu yang Hagia Sophia kan? Iya. Itu rumahnya kakak perempuannya Bu Tika ya? Oh ya? Iya betul. Oh, nah itu. Terus? Tapi kan ya jauh. Terus manusia kita males, repot kan. Jujur, repot. Macet kan? Lagi. Iya macet, repot datang ke situ nggak tahu ada ojek apa-apa. Lagi. Iya terus saya nggak bisa baca bahasa Arab kan, aduh kalau dia susah tadi baca bahasa Arab gimana ini? Ini kan pusing kan. Tapi ya sampai one day ya pas Ustadz Ipung namanya Ustadz Kainama datang tiba-tiba ke Ciledug ya ketemu. Ketemu Ustadz Kainama? Ketemu. Kok nggak ada videonya? Oh, yang syahadatin satu kan ada 2 orang yang syahadat ya, harus saya syahadat itu. Yang syahadatin Ibu Ella itu Ustadz Kainama, yang syahadatin saya itu yang salah satu ibu pemilik rumahnya. Oh, enggak, yang sama Ustadz Kainama di videoin enggak? Saya nggak masuk ke frame video, tapi saya ada di situ ya. Saya kan di sebelah Ibu Ella. Ibu Ella terus sebelah saya. Jadi 2 orang yang syahadatin sekaligus dan itu semua 10 menit dari rumah saya. Dan saya ditawarin sama Ustadz Ipung waktu itu. Saya juga nggak tahu namanya Ustadz Ipung sebenarnya. Saya cuma tahu pokoknya Hagia Sophia aja ini ditambah Hagia Sophia tiba-tiba. Dari mana? Ngejeng dibilang mau syahadat hari ini nggak? Saya masih nanya kegiatan syahadat tuh apa ya emangnya, kegiatannya mau diapain? Ada acara apa? A, B, C, D, E, F, G. Dia bilang syahadat mbak untuk convert untuk Muslim like that. Saya masih mikir-mikir kayak aduh males, capek. Tapi kalau nggak dikerjain, kita nggak akan kerjain. Kita akan pending. Saya tahu saya belum bisa nih ngerti apa. Tapi saya mikir, ini kan masih mualaf center. The least, saya bisa nanya. Iya dong. Dia bisa nanya, terus bisa ada dalilnya gitu loh. Saya kalau mau datang, saya nggak mau juga datang terlalu empty kan. Agak malu juga kita datang empty nggak tahu apa-apa kan. Iya, tapi yang penting tuh claim dulu. Karena kalau misalnya kamu udah claim, kamu udah keikat, kamu tuh akan ada responsibility. Saya ingin menemukan tentang responsibility itu. Responsibility itu harus dibangun fondasinya mesti kuat. Karena as usual lah, mualaf itu kan apa ya? When I already studied right, mualaf itu udah kita kembali ke jalan yang benar. Kita kembali ke rumah. Bukan di betray ya, bukan sesuai doktrin yang ini kita betray. Kita nggak betray. We still believe Jesus as Nabi. Betul. Kita percaya selamanya ajaran Yesus itu baik. Betul. Itu tidak bisa salah. Tapi tidak mencukupi untuk menjadi Tuhan. Tidak cukup. Tuhan itu emang Tuhan. Sudah. Tidak usah dicampur-campuri. Dan memang tidak boleh campur-campuri. Kita tuh ciptaannya gitu loh. Jangan kita coba-coba campur-campuri. Saya sudah mengerti konsep itu dengan benar. Saya sudah ini benar. Saya mau ikat dulu nih. Karena nanti ketika saya back to the right way, as usual, iblis bakal ngintai. Terus dengan with my former profession and my former life, my background, everything, biasanya yang ganggu kita akan iblis yang lebih high level. Ya. Keren loh pemikirannya. High level. Karena kalau masuk yang kecil-kecil kalah. Iblis itu pasti powerful. Pasti juga iblis itu tuh made from fire kan. Sesuai diajarkan oleh ajaran Islam. Di Kristennya nggak jelasin iblis itu apa. Tapi kan iblis berjasa tadi bilang. Iya. Itu parah. Sampai batuk. Itu parah sih. Dulu gak kepikiran ya? Gak kepikiran. Tapi benar itu gak kepikiran loh. But it's a good idea, good to know. It's an information gitu.
Terus? Jadi iblis yang akan menyerang kita akan iblis yang sangat tinggi. Ketika kamu belum lock in, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk push you back. Right? Ketika kamu sudah lock in, kamu sudah ikatan janji nih. At least you can pray. You have God. The least, kamu punya iman. Saat kamu ada masalah atau apa, kamu bisa menghadap ke Tuhan. Iya, betul. Itu, kamu bisa menghadap ke Tuhan dulu. Betul. Sisa-sisanya itu bisa dipelajari. You're a clever person, right? You can study it yourself, gitu. Supaya saat when the iblis kan pasti search for momentum saat kamu lemah atau apa, serang kamu sudah siap. Kamu sudah siap secara mentally and physically. Dan emang itu hidup yang harusnya kita jalani. Hidup yang benar memang cukup berat. Tapi dengan beratlah itulah baru kita bisa jalani yang tadi akhirat akan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Jadi itu. Terus akhirnya setelah bersahadat, gimana? Ngasih tahu orang tua, kakak-kakak Saya kasih tahu kakak dulu. Saya kasih tahu kakak-kakak. Kakak tinggal di Jakarta juga? Kakak tinggal di Jakarta. Saya dengan Pontianak juga udah beritahu kan. Tapi kalau untuk lingkungan sekitar saya dulu, saya belum memberitahunya. Nah, setelah lingkungan sekitar saya beritahu ya seperti biasa lah. Sudah terlihat. Ada yang menolak? Sampai menolak, saya cukup bersyukur ya posisi saya itu masih quite strong supaya kalau kalian tolak itu akan menyusahkan diri kalian sendiri. Oh ya saya tahu. Menyusahkan diri kalian sendiri. Saya tahu. Jadi it's fine kalau kalian mau tolak juga nggak apa-apa. Cleaning my circle kan, it's fine, it's better. Saya juga percaya tanpa Tuhan saya waktu itu saya kuat apalagi ada Tuhan. Waduh. Yakin dong, yakin dong. Asik. Tanpa Tuhan kekuatan sendiri saya sampai segini apalagi dengan Tuhan. Mama udah tahu. Mama saya beritahu kepada kakak saya karena saya dengan mama itu we don't contact. We already lost contact for quite a long years, around 7. Semenjak saya di Jakarta, lost contact because their family from mother is quite ada KDRT. Ada Ya. Jadi sekarang mama belum tahu atau udah tahu? Semoga sudah tahu dari cici saya. Dari cici ya. Karena saya memberitahu. Kalau memang saya tidak bisa beritahu langsung, saya beritahu dan yang sebelahnya. Supaya ada penyebaran informasi. Saya yakin akhirnya juga akan tahu. Ntar juga saya akan di DM dan lain-lain. Tapi it's fine. It's fine to us. It's fine to open up. Kalau dia tidak menerima, dia ingin memberikan konsekuensi apapun juga. By the end of the time, we are the same human. Dan salah satu nih ya, ini adalah poin penting. Kadang-kadang orang mau berpindah agama tuh masih nggak ngertinya tuh gini. Setiap warga negara Indonesia itu dijamin haknya secara penuh oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Betul. Undang-Undang Dasar 1945 sudah melindungi kita pasal 29. Betul. Jadi tidak ada orang tua bisa melarang anaknya untuk pindah agama. Paling mereka hanya bisa mengatakannya kata-kata seperti itu. Saya juga mengatakan kepada orang tua Muslim yang anaknya mau murtad. Saya juga bilang begitu. Karena itu hak manusia. Hak ya, bukan saya berarti saya setuju dengan anak mereka mau murtad, bukan. Tetapi saya memberikan pandangan kepada orang tuanya, jangan buru-buru berpikir untuk ini itu sebelum kita tahu hukumnya. Betul. Hukumnya kita harus tahu dulu nih. Kalau kita mau bicara dengan anak kita secara kekeluargaan, mengajarkan tentang Islam yang benar bagaimana, itu boleh. Tapi kita tidak boleh memaksa orang untuk tidak pindah agama, itu melarang undang-undang malah, melanggar undang-undang. Betul. Hak asasi mereka sendiri itu. Tetapi setiap mualaf yang bersahadat di sini, saya selalu mengatakan begini. Kalau sebelum jadi Muslim kamu sudah sayang dan hormat kepada orang tua kamu, ya, terutama kepada ibu kamu, setelah menjadi Muslim kamu harus lebih sayang dan lebih hormat kepada ibu kamu. Itu yang saya selalu pesenin ya. Betul. Karena di Islam kita menghormati ibu, kadarnya 3 kali lebih tinggi daripada bapak. Betul belum? Iya. Nah. Betul. Betul. Dan mungkin kalau memang belum pernah dengar, jadi segini. Di Islam kita percaya begini. Setiap roh dan jiwa manusia, ya, sebelum kita jadi manusia ini, kita sudah berikrar di depan Allah Subhanahu wa taala. Dulunya sebelum kita jadi manusia. Kita sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Rob kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjadi manusia, kita sudah lupa, memang dilupakan. Nah, jadi ketika seseorang itu seperti Jesslyn kemarin berikrar, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sebenarnya Jesslyn sedang berikrar ulang. Gitu. Dan setiap bayi yang lahir, itu fitrahnya Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Jadi kadang orang masih suka, mungkin kalau teman-teman saudara-saudara Kristen itu masih bingung membedakan antara Muslim dan Islam. Islam ajarannya, Muslim orangnya. Gitu ya. Orang masih suka terbalik-balik lah ya. Jadi setiap bayi yang lahir, dia fitrahnya adalah seorang Muslim. Dia menjadi Yahudi, Kristen, Majusi oleh orang tuanya.
Tetapi ketika bayi itu nanti besar, mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, seperti kita ini, kita sebenarnya kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Intinya sebenarnya begitu. Ya. Betul. Dan alhamdulillah kalau Jesslyn kemarin sudah bersyahadat, berarti semua dosa sudah dihapuskan. Tetapi kebaikannya tetap dicatat loh. Kebaikan tadi dicatat? Iya. Aku kemarin kan dibilangin ya? Enggak. Ada yang ketinggalan berarti. Dosa Jesslyn dari akil balik sampai bersyahadat, dosanya insya Allah dihapus. Kebaikan dari akil balik sampai bersyahadat tetap dicatat sebagai kebaikan. Pahala kebaikan. Ya dong, masa kita, kalau kita istilahnya cuma dosa doang dihapuskan, itu pahala-pahala saudara-saudara kita yang muslim dari lahir, kan mereka sudah numpuk nih. Nah kita nggak punya tabungan gitu, tega amat gitu. Nah itu modal awal. Itu adalah modal awal kita, ya kebaikan kita dari sebelum kita menjadi muslim, tetap. Pernah menolong orang miskin, tetap dianggap sebagai pahala kebaikan. Diberi pahala kebaikan. Jangan khawatir gitu ya. Dosanya hilang gitu. Nah sekarang tugas kita apa? Kita sekarang bertugas mengejar ketertinggalan, menumpuk pahala dengan saudara muslim yang dari lahir. Itu yang harus kita kejar. Kalau saya ngejarnya di tikungan nanti. Buat siapa? Buat Jesslyn. Berarti kemarin kan sebenarnya kan pergulatannya cukup berat ya? Sampai ke psikolog ya? Tapi bagi saya santai. Karena hidup saya berat. Oh gitu. Tetapi akhirnya kita sadar. Saat kita release it, kita baru sadar kondisi aslinya itu begitu. Oke. Jika tidak kasih. Maksud saya, pada waktu sebelum mengambil keputusan untuk menjadi seorang muslim, berat ya? Berat lah. Kita nggak tahu mau kemana, kita nggak mau tahu arah kemana, kita juga dimasukin agama lain juga kita tidak bisa kan. Iya, very goodly saya masih ada logika. Oke, sekarang saya mau nanya. Kalau orang Kristen percaya Yesus Tuhan karena Yesus pernah jadi manusia. Betul. Orang Kristen dulu pasti pernah dengar gini dong, pendeta pernah mengatakan Tuhan itu maha kuasa, ya. Karena dia maha kuasa, kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Jadi Tuhan karena maha kuasa, dia bisa berkuasa menjadi manusia. Betul? Betul. Sekarang Jesslyn, jadi orang Kristen kan percaya Yesus sebagai Tuhan karena Yesus pernah jadi manusia. Karena terlihat. Sekarang udah jadi muslim, Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat. Gimana? Harusnya Allah itu tidak bisa terlihat dengan mata kepala kita supaya kita tidak mengawang-awang sesuatu. Bahaya karena saat kita melihat ada representatif, oh misalnya ini badan tubuhnya seperti ini, mukanya seperti ini, bentuknya seperti ini. We will trust it a lot sampai kita melupakan bahwa kita harusnya trustnya itu keimanannya kita, bukan bentuknya. Bentuknya dan harusnya Allah itu kita tidak bisa melihatnya. Kalau bisa terlihat, kasihan yang buta ya. Iya, betul. Kasihan yang buta. Berarti nggak adil gitu ya? Nggak adil, tidak adil ini ya. Dan istilah begini, Allah itu emang harusnya tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Manusia mana yang punya kemampuan untuk sesuatu yang ada kan tidak harus bisa dilihat. Iya, betul. Matahari bisa. Kita bisa lihat, berapa lama kita bisa melihat? But you cannot see it directly kan, tidak bisa. Makanya. Jadi kayak kuasa jika sudah tinggi adalah harusnya kita tidak bisa melihatnya lagi. Angin ada ya, tapi kan kita nggak bisa lihat angin. Betul, tapi ada anginnya. Betul, ada. Otak ada nggak otak? Ada. Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, tapi kita percaya ada otak kan? Iya. Kita punya otak kan? Kita punya otak, begitu. Kurang lebih begitu. Jadi kita tidak harus bisa melihat untuk percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tidak perlu. Dan kalau di Islam Allah Subhanahu wa taala tuh punya sifat mustahil. Which is? Contoh begini. Ini saya kembali lagi nih ke konsep Kristen. Kalau pendeta bilang Tuhan itu maha kuasa, maka dia bisa menjadi manusia. Kira-kira Tuhan bisa nggak jadi iblis? Bisa. Bisa. Benar. Kalau berdasarkan konsep Kristen bisa dong. Iya. Sekarang Tuhan maha benar apa maha baik atau maha jahat? Harusnya maha baik. Semua baik. Harus maha baik. Ada sifat jahat nggak? Harusnya tidak ada. Iblis? Jahat. Jadi bisa nggak yang maha baik sekaligus pada saat yang sama juga menjadi jahat? Tidak bisa. Tidak bisa. Itulah Tuhan tidak bisa menjadi iblis. Betul. Kalau Tuhan tidak bisa menjadi iblis, sama juga Tuhan juga tidak akan bisa menjadi manusia. Kenapa? Betul. Karena manusia kan tidak maha suci. Tidak. Kita ya kan berdosa. Tidak maha benar. Nah, itu maksudnya. Kalau mau membatasi, justru kalau kita mempercayai Tuhan yang maha kuasa itu bisa jadi manusia, kita justru merendahkan Tuhan. Betul. Karena Tuhan itu tidak sebatas itu, tidak sebatas bisa kita lihat atau apapun. Kita bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa.
Itulah kenapa dalam agama itu sebenarnya yang paling utama adalah keimanan. Karena iman satu-satu yang paling bisa kita berikan.